Perkenalkan, nama saya Gita Felicia Marwangi, saya dari kelompok 1, dan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan ternak kuda. Ternak kuda termaksud hewan herbivore non-ruminan. Dari aspek pencernaan makanan, kuda digolongkan sebagai hewan dengan alat pencernaan perut bagian belakang. Bentuk berikut penjelasan mengenai alat dan sistem pencernaan kuda. Yang pertama itu rongga mulut. Nah, dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dengan organ pelengkap dalam mulut, yaitu lidah, gigi, dan saliva. Lidah digunakan untuk menyeleksi makanan, gigi digunakan untuk mencerna makanan, dan saliva digunakan sebagai pelican dalam proses pengunyahan makanan dan menelan pakan. Dengan adanya mucin mengatur temperatur rongga mulut dan detoksikasi, saliva dibedakan 3 pasang kelenjar, yaitu kelenjar paroktis, kelenjar mandibularis, dan kelenjar sublingualis. Yang berikut ada farinks dan esofagus. Farinks adalah menyambung antara rongga mulut dengan esofagus, di mana ukuran esofagus kuda biasanya 50-60 inci. Di dalam farinks dan esofagus tidak terjadi suatu pencernaan yang berarti. Yang berikut lambung kuda. Lambung kuda berukuran lebih kecil dibandingkan dengan hewan ternak lainnya. Kuda jantan berumur kurang dari 3,5 mempunyai lambung yang berat sekitar 1 kg. Kuda betina sekitar 8-15 liter per 9 atau 9% dari total kapasitas saluran pencernaan. Karena aktivitas mikroorganisme sangat terbatas di mana populasi bakteri relatif rendah, pencernaan kuda menjadi tidak sempurna. Waktu tinggal pakan di lambung hanya 30 menit dan hasil proses fermentasi adalah asam laktat. Yang berikut yaitu pankreas. Cairan pankreas kuda berbeda dengan hewan ternak lainnya. Perbedaan itu diantaranya konsentrasi enzim dan kadar HCO3 rendah. Usus kecil. Usus kecil pada kuda adalah tempat utama untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak, serta tempat absorpsi vitamin dan mineral. Kapasitas usus kecil 30% dari keseluruhan saluran pencernaan kuda. Yang berikut usus besar. Usus besar terdiri dari sekum, kolon, dan rektum. Posisi di belakang setelah usus halus. Sekum dan kolon mempunyai fungsi tempat fermentasi dengan hasil berupa EVA, sintesa asam amino, vitamin B, vitamin K, dan tempat paling utama untuk mencerna neutral deterjen fiber atau NDF. Rektum merupakan tempat utama penyerapan air. Yang berikut, yang terakhir pada sistem pencernaan kuda yaitu anus. Organ terakhir dari sistem pencernaan kuda setelah semua makanan diserap, pastinya ada sisa metabolisme dan sisa itu akan dikeluarkan dari tubuh ternak kuda. Fungsi utama dari anus adalah tempat pembuangan sisa makanan yang tidak digunakan oleh tubuh kuda. Sistem pencernaan ternak sapi. Yang pertama ada mulut, di mana dalam mulut pakan mengalami penghancuran pertama secara mekanis oleh gigi. Di dalam mulut, pakan juga mengalami pencampuran dengan saliva agar makanan mudah ditelan. Saliva disekresikan ke dalam mulut oleh 3 pasang glandula saliva, yaitu glandula parotid yang terletak di depan telinga, glandula submandibularis yang terletak pada rahang bawah, dan glandula sublingualis yang terletak di bawah lidah. Saliva memiliki sifat buffer atau penyangga karena adanya kandungan bikarbinat sehingga saliva yang masuk ke dalam rumen sangat berguna dalam menjaga pH rumen agar tidak naik atau turun terlalu tajam. Yang kedua ada rumen. Setelah mengalami pengunyahan di dalam mulut, pakan ditelan melalui pharynx dan melalui oesophagus menuju rumen. Rumen merupakan kantong yang besar sebagai tempat persediaan dan pencampuran bahan pakan untuk fermentasi oleh mikroorganisme. Fungsi utama rumen adalah tempat untuk mencerna serat kasar dan sesat pakan dengan bantuan mikroba. Yang ketiga ada retikulum.
di mana retikulum terletak di belakang rumen. Pada dinding retikulum terdapat pipali yang membentuk alur atau garis-garis yang saling berhubungan sehingga berbentuk seperti sarang lebah. Secara fisik tidak terdapat batas yang jelas antara retikulum dengan rumen sehingga kedua kompartemen tersebut sering disebut sebagai satu bagian, yaitu retikulum rumen atau ruminoretikulum. Retikulum berfungsi sebagai mengatur aliran digesta dan rumen omasum. Omasum. Permukaan dinding omasum berlipat-lipat dan kasar. Terdapat 5 lamina atau daun yang mempunyai duri. Semakin mendekati obomasum, ukuran spik semakin kecil. Fungsi lamina adalah menyaring partikel digesta yang akan masuk ke obomasum. Partikel digesta yang masih terlalu besar akan dikembalikan ke retikulum. Selanjutnya, partikel digesta tersebut akan mengalami regurgitasi atau dikeluarkan kembali ke mulut dan remastikasi atau dikunyah kembali. Selanjutnya, abomasum. Abomasum atau perut sejati pada ternak ruminansia berfungsi sebagai perut pada ternak non-ruminansia. Pada dinding abomasum terdapat kelenjar-kelenjar pencernaan yang menghasilkan cairan lambung yang mengandung pepsinogen, garam anorganik, mikosa, asam hidroklat, dan faktor intrinsik yang penting untuk absorpsi vitamin B12 secara efisien. Pepsinogen merupakan bentuk inaktif dari pepsin yang menghidrolisin protein. Kondisi asam di lambung mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pada lambung anak sapi terdapat renin yang berfungsi mengumpulkan susu agar menjadi lebih mudah dicerna. Hasil utama pencernaan protein di dalam abomasum adalah polipeptida dengan panjang rantai yang bervariasi dan sedikit asam amino. Intestin atau usus halus. Intestin terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Panjang intestin pada sapi 20-30 kali panjang tubuhnya. Duodenum merupakan kelanjutan dari abomasum. Digesta yang masuk ke dalam duodenum mengalami pencampuran dengan hasil sekresi dari duodenum itu sendiri. Hati dan pankreas. Kelenjar duodenum menghasilkan cairan alkali yang berguna sebagai pelumas dan melindungi dinding duodenum dari asam hidrokolat yang masuk dari abomasum. Selanjutnya ada usus besar. Ada 3 organ pokok yang terdapat di dalam kelompok usus besar, yaitu kolon, cecum, dan rektum. Pada saat digesta masuk ke dalam kolon, sebagian besar digesta yang mengalami hidrolisin sudah terserap sehingga materi yang masuk ke dalam kolon adalah materi yang tidak tercerna. Hanya sedikit sekali digesta yang terserap lewat dinding usus besar. Materi yang tidak terserap kemudian dikeluarkan lewat anus sebagai feses. Materi yang dikeluarkan sebagai feses meliputi air, sisa-sisa pakan yang tidak dicerna, sekresi saluran pencernaan, sel-sel epitelium saluran pencernaan, garam-garam anorganik, bakteri, dan produk-produk dari proses dekomposisi oleh mikroba. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada unggas. Sistem pencernaan pada unggas berbeda dengan sistem pencernaan pada ruminansia yang memiliki gigi untuk mengunyah. Sistem pencernaan pada unggas dimulai saat makanan masuk melalui paru dan berakhir pada kloaka. Prinsipnya, pencernaan pada unggas terjadi secara mekanik dan pencernaan secara kimia atau enzimatis.
Pencernaan secara mekanik pada unggas yaitu pencernaan dengan kontraksi otot saluran pencernaan, sedangkan pencernaan secara kimiawi yaitu pencernaan terjadi dengan adanya bantuan enzim yang dihasilkan dari saluran pencernaan. Organ-organ pencernaan pada unggas dan fungsinya, yaitu ada paru, di mana paru merupakan mulut bagi unggas yang merupakan rahang bawah dan rahang atas yang menanduk. Paru berfungsi untuk makan dan minum pada unggas. Paru menghasilkan air liur atau saliva. Kemudian paru tersebut yang langsung mengambil makanan untuk dicerna lebih lanjut. Berikutnya ada esofagus, di mana esofagus sering juga disebut kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung berotot yang dilalui makanan untuk proses pencernaan berikutnya. Berikutnya ada tembolok. Tembolok merupakan suatu pelebaran kerongkongan yang terdapat di antara proventriculus dan mulut. Setelah makanan masuk ke dalam tembolok, makanan akan disimpan sementara. Makanan pada tembolok akan digunakan oleh getah yang dihasilkan oleh tembolok dan bakteri yang menghasilkan asam. Kemudian ada proventriculus, di mana pencernaan selanjutnya terjadi di proventriculus atau lambung kelenjar yang terletak di antara kerongkongan dengan ampela. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga mudah dicerna. Pencernaan di proventriculus terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Setelah proventriculus, sistem pencernaan pada unggas selanjutnya yaitu ampela atau gizzard. Setelah dicerna di proventriculus, makanan masuk ke dalam ampela atau disebut juga perut otot. Ampela berada di antara proventriculus dan bagian atas usus kecil. Ampela memiliki otot yang kuat dan permukaan yang tebal. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh unggas sehingga makanan berukuran lebih halus lagi. Setelah dicerna di ampela, makanan masuk ke dalam usus kecil yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Mukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fili-fili pada dinding usus. Pada usus kecil terjadi pencernaan secara enzimatis karena usus dihuni oleh beberapa jenis bakteri penghasil enzim. Enzim dalam usus kecil akan merubah protein menjadi asam amino, sedangkan lemak dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Keseimbangan jumlah bakteri dalam usus akan berpengaruh terhadap efisiensi pakan untuk kebutuhan pokok dan produksi. Selanjutnya, usus buntu atau sekum. Unggas memiliki dua saluran usus buntu atau yang disebut sekum. Pencernaan juga terjadi sedikit pada usus buntu atau sekum. Saluran pencernaan ini terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Pencernaan selanjutnya terjadi pada usus besar. Ukuran usus besar memiliki diameter 2 kali usus halus. Usus besar berfungsi merombak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Terjadi absorpsi kembali air yang banyak pada usus besar yang berguna untuk menambah dan mengatur keseimbangan kandungan air pada tubuh unggas. Proses pencernaan terakhir terjadi pada kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan dan urin. Setelah makanan selesai dicerna, sisa-sisa makanan atau feses akan dikeluarkan melalui kloaka. Urin akan dikeluarkan bersama dengan feses. Yang berikut adalah sistem pencernaan pada kelinci. Sistem pencernaan pada kelinci dimulai dari mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu dengan jalan mastikasi,
bertujuan untuk memecah pakan agar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mencampurnya dengan saliva yang mengandung enzim amilase yang mengubah pati menjadi maltosa agar mudah ditelan. Proses pencernaan dimulai dari mulut, di mana makanan akan diremukkan oleh gigi. Ketika seekor kelinci makan, ia akan mengunyah kira-kira 300 kali dan mencampurkannya dengan liurnya. Sistem pencernaan yang kedua yaitu esofagus. Esofagus merupakan lanjutan dari paring dan masuk ke dalam cavum abdominale dan bermuara pada bagian ventriculus. Sistem pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung kelinci disebut juga ventriculus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal atau kardia, bagian tengah atau fundus, dan bagian akhir atau pilorus. Ventriculus berfungsi sebagai tempat penyimpanan pakan dan tempat terjadinya proses pencernaan, di mana dinding lambung mensekresikan getah lambung yang terdiri dari air, garam, anorganik, mukus, HCl, pepsinogen, dan faktor intrinsik yang penting untuk efisiensi absorpsi vitamin B12. Keasaman getah lambung bervariasi sesuai dengan macam makanannya. Pada umumnya sekitar 0,1 N atau ber-pH kurang lebih dari 2. Namun fungsi utama lambung sendiri sebagai organ penyimpanan dan sterilisasi sebelum makanan dipindah ke usus halus. Sistem pencernaan yang keempat, organ pencernaan yang keempat dari kelinci itu adalah usus halus. Bagian penting dari pencernaan baru akan dimulai di usus halus, di mana asam lambung dinetralisir dan enzim-enzim dari hati dan pankreas dicampurkan dengan makanan. Enzim ini penting untuk mencerna dan menyerap karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Kemudian 90% fruktosa, protein, dan sari-sari makanan lain akan diserap. Namun selulosa dan serat lain yang tidak dapat dicerna dengan baik, termasuk kulit pohon yang sering digerogoti kelinci maupun serat yang ada di pelet mereka, akan disingkirkan. Di usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kelenjar beranar menghasilkan getah duodenum dan disekresikan ke dalam duodenum melalui villi-villi, dan getah ini bersifat basa. Getah pankreas yang dihasilkan disekresikan ke dalam duodenum melalui ductus pancreaticus. Jejunum merupakan kelanjutan dari duodenum dan ileum di sebelah caudal ventriculus dan berfungsi sebagai tempat absorpsi makanan. Dan organ pencernaan yang kelima yaitu sesum. Berbentuk seperti kantung berwarna hijau tua keabu-abuan. Dalam sesum makanan disimpan dalam waktu sementara. Pencernaan selulosa dilakukan oleh bakteri yang menghasilkan asam asetat, propionat, dan butirat. Partikel-partikel tidak dicerna yang kecil-kecil serta jenis makanan lain yang terdeteksi sebagai tidak dapat dicerna akan dikirim ke sesum untuk difermentasi. Namun partikel besar akan dengan cepat dibuang ke usus besar dan dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk kotoran yang bundar-bundar. Dalam sesum, bakteri akan mencerna selulosa, hampir semua jenis gula, sari-sari makanan, dan protein berlebih yang tidak tercerna di usus halus. Setiap 3-8 jam, sesum akan berkontraksi dan memaksa material yang di dalamnya untuk kembali ke usus besar, di mana sisa-sisa tersebut akan dilapisi oleh lendir dan berpindah ke anus. Yang keenam, intestinum crassum. Kolon berjalan ke arah caudal diagonal menyilang sesum. Di sini terdapat ascendens dan kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoideum yang belum jelas.
Yang ketujuh ada rektum. Rektum merupakan kelanjutan dari kolon dan membentuk feses. Rektum berakhir sebagai anus. Organ pencernaan kelinci yang terakhir adalah anus. Feses yang keluar lewat anus mengandung air. Feses merupakan sisa makanan yang tidak tercerna. Cairan dari traktus digestivus, sel-sel epitel usus, mikroorganisme, garam organik, stearol, dan hasil dekomposisi dari bakteri keluar melalui anus. Sisa-sisa ini akan menjadi kotoran yang terbentuk seperti anggur hitam kecil-kecil yang disebut kekotropes atau kekal pills. Untungnya proses ini lebih sering terjadi di malam hari. Kelinci biasanya akan memakan kekotropesnya kembali langsung dan anus untuk mencerna kembali sari-sari makanan yang tidak tercerna tadi dan untuk menerima nutrisi yang lebih banyak. Meski terlihat sangat menjijikan, proses ini sangat penting bagi pencernaan kelinci dan menjaga agar kelinci tetap sehat.